Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampun buka puasa? Alhamdulillah. Nah, kalau sampun berarti sudah ada tenaga nggih Pak ya. Kita jawab salamnya biar lebih semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Ikhwani wa akhwati fillah, Bapak Ibu sekalian, jamaah kajian ba'da maghrib Islamic Center Karanganyar yang semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita semuanya. Alhamdulillah atas izin dan ridho Allah Subhanahu wa taala, dengan kehendak Allah kita bisa tetap istiqomah untuk mengikuti kajian setiap ba'da maghrib ini. Semoga setiap langkah, niat dan jerih payah panjenengan semuanya dicatat Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh. Salat dan salam semoga dilimpahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarga, sahabat dan umatnya. Bapak Ibu sekalian, sebelumnya Syekh Ramadan menyampaikan salam untuk panjenengan semuanya. Mohon maaf, beliau saat ini sedang safar keluar daerah. Kita doakan beliau tetap sehat dan bisa selamat ke tujuan kembali bersama kita di pekan-pekan berikutnya. Untuk kesempatan sengaja kami hadirkan dua dai. Yang pertama dai dari asal Tawamangu, Karanglo. Insyaallah sudah kita kenal bersama pada pertemuan berikut sebelumnya. Ustadz Ikhwan Hadi, SPDI, beristri 2, beranak 1. Ini manas-manasi ya Ustadznya. Penyemangat lah Pak ya. Ibu jangan pulang Bu ya, ntar denger saya gini pulang. Kemudian di sebelahnya ada Ustadz kita, dai dari Jatiyoso, tapi beliau punya mertua asal Seragen. Saya kira dari Seragen, ternyata dari Jatiyoso, dekat dari sini. Beliau bernama Ihsan Nur Kholis, lahir di Jatiyoso 20 November 1990. Alhamdulillah sudah nikah. Oh ya, istri baru 1. Semoga bisa menyusul Ustadz Ikhwan. Anak juga baru 2. Semoga bisa menyusul saya. Dan beliau sekarang sedang menyelesaikan program S1-nya di Staimas ya, Wonogiri. Kita doakan semoga beliau cepat selesai S1-nya. Sama-sama dua dai kita ini adalah hijrah ya, dari minal batil ilal haq, minaz zulumati ilal nur. Dengan izin Allah bisa bersama kita untuk kemudian memberikan ilmunya kepada kita semuanya. Pada kesempatan malam hari ini kita lebih kepada sharing, tanya jawab tentang bagaimana dakwah dan hijrah. Yang pertama insya Allah akan saya berikan kesempatan dulu kepada Ustadz Ihsan Nur Kholis, karena tadi permintaan dari Ustadz Ikhwan
biar yang pertama Ustadz Ihsan dulu gitu. Ustadz Ihsan sehat, Ustadz Ihsan. Monggo Ustadz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai, monggo Ustadz Ihsan bisa sedikit memberikan prolog terkait tentang hijrahnya panjenengan, kapan mulai hijrah, dan apa jenengan itu termasuk yang dalam jamaah sejak dalam kandung badan atau kemudian terkena virus di tengah usianya. Nanti beliau jelaskan, dan sebutkan mungkin masa-masa sulit yang antum alami ketika proses hijrah. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'da. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang telah diberikan kepada kita. Alhamdulillah kita bisa berkumpul, dan saya diberi kesempatan untuk sedikit cerita atau mungkin menceritakan pengalaman ya, bukan artinya tadi dari Ustadz Riki kok mengambil ilmu, artinya insya Allah di sini sudah banyak kajian-kajian tentang keilmuan. Kita di sini menceritakan tentang perjalanan hijrah kita. Alhamdulillah saya di organisasi saya yang dulu, Islam Jamaah Jokam, itu sejak dalam kandungan mungkin ya. Jadi orang tua kami itu sebelum menikah sudah menetapi Islam Jamaah atau Jokam, dan kemudian beliau menikah, dan saya termasuk di situ lahir dalam kondisi sudah Islam Jamaah atau Jokam. Jadi istilah mereka itu bibit tumpul apa bibit unggul? Bibit unggul. Katanya bibit unggul yang nantinya diharapkan untuk bisa memperkuat dan menyebarkan dakwah Jokam Islam Jamaah ini. Berarti bibitnya tersesat begini. Wah, iya, bibit tumpul tadi. Bibit tumpul namanya. Tadi bibit tumpul atau bibit tumpul. Dan alhamdulillah orang tua kami juga sudah hijrah keluar dari Jokam Islam Jamaah. Dan sedikit mungkin menceritakan tentang perjalanan hijrah kami adalah sekitar tahun 2012 saya sekitar umur 22 tahun kurang lebih. Di situ saya sudah aktif di Islam Jamaah menjadi dai di Jokam, mubalek, tugas, dan kemudian ditugaskan di daerah saya di sekitaran 3J, Jatiyoso, Jatipuro, dan Jumapolo. Berawal saya melihat kondisi Jokam yang saat itu masih gemar melakukan kesyirikan, antara lain mungkin ada yang masih praktek perdukunan, kemudian tanya kepada dukun ketika ada barang hilang dan lain sebagainya. Di saat itulah saya sebagai dai istilahnya terketuk, bagaimana ini kok ada jamaah Islam Jamaah yang masih mempraktekkan seperti itu, dan notabene itu adalah pengurus-pengurusnya, pembesar-pembesarnya. Dukunnya dari mana? Dukunnya ya dari luar maupun bahkan juga banyak dari dalam juga. Ya. Mereka mengatakan ya istilahnya sesepuh gitu, sesepuh, tapi praktek-prakteknya dalam tatbiknya setelah diteliti ya sama dengan dukun. Namun mereka beralibi, mereka mengatakan ilmunya ini dari pendirinya, artinya ini bukan praktek perdukunan, tapi ini ya cuma istilahnya minta kepada Allah, alasannya seperti itu. Sanatnya mutasil berarti ya? Mutasil dari pendirinya. Kemudian kita membuat lembaran-lembaran dalil-dalil, susunan dalil-dalil, kemudian ketemulah saya dengan sebuah kitab yang sangat istilahnya berkesan di hati saya, dan dengan kitab itulah alhamdulillah
Atas izin Allah kita dibimbing untuk melihat sejatinya Islam jamaah dan bisa hijrah dari Islam jamaah atau jokam. Itu adalah kitab Tauhid dari Syekh Muhammad At-Tamimi. Di situ dimuat tentang penjelasan tauhid, penjelasan keimanan orang iman secara mendasar, akidahnya bagaimana kita sampaikan. Namun di tengah perjalanan banyak pertentangan dari para pembesar-pembesar jokam. Pertentangannya adalah mereka mengatakan itu kitab karangan. Artinya ketika mereka mengatakan kitab karangan adalah kitab yang tidak murni, kitab yang batil, kitab yang sesat menyesatkan. Jadi kitab Tauhid karya Syekh Muhammad At-Tamimi, insya Allah mungkin para jamaah juga sudah ma'ruf, itu dikatakan kitab karangan. Jadi di dalam Islam jamaah itu mereka mempunyai sistem keilmuan. Ya, di situ yang dikaji adalah kitab-kitab susunan mereka sendiri dan mendoktrin para jamaahnya. Selain kitab yang disusun dari golongan tersebut itu kitab sesat, kitab karangan, kitab batil. Mereka mengatakan seperti itu. Dan itu kan kitab yang disusun oleh jamaah sendiri. Itu kan juga sama dengan kita bisa katakan itu kitab karangan yang mereka susun sendiri. Iya, jadi mereka itu kontradiksi dengan pernyataannya. Mereka mengatakan kitab Bulughul Maram, kitab Tauhid, kitab Riyadhus Shalihin itu kitab karangan, gua biuk, dipelajari nggak ada gunanya. Namun di sisi lain mereka setiap bulan membuat teks-teks kitab karangan yang untuk mendoktrin, memperkuat pemahaman jokamnya supaya mereka semakin loyal dengan golongan dan pimpinannya. Seperti itu. Dan akhirnya singkat cerita kitab tersebut sampai dibawa ke pusatnya dan dikasihkan kepada salah satu ulamanya di situ. Dan ternyata setelah dibuka-buka semua kitab Tauhid Syekh Muhammad At-Tamimi itu adalah kitab yang semua sumbernya dari rata-rata kutubus sittah, bahkan kutubus tis'ah di situ. Dan itu memkarangan, semua sumber rujukannya jelas. Dan alhamdulillah waktu itu kita kajikan di kelompok-kelompok. Kalau mereka mengatakan kelompok, setiap masjid satu dusun itu dikatakan kelompok, kemudian tingkat di atasnya desa dan daerah. Alhamdulillah dengan para mubalek yang semangat mencari ilmu, mereka semangat. Namun setelah banyak pertentangan tadi, karena ternyata yang menentang dengan mengkaji kitab Tauhid tersebut adalah mereka yang masih gemar melakukan praktek-praktek dukunan, kesyirikan. Dan singkat cerita, di situ kitab tersebut dihentikan, tidak boleh dikaji. Saya dibebas tugaskan dari kegiatan Islam jamaah tersebut. Dibebas tugaskan lantaran mengajarkan kitab karangan Tauhid. Iya, tidak boleh mengajar lagi, tidak boleh mengajar lagi, dan tidak boleh mengimami sholat. Siapa yang sholat bermakmum dengan saya, batal sholatnya, diulangi sholatnya. Seperti itu. Dan setelah itulah alhamdulillah kita kemudian belajar dari para asatidzah, para ustadz-ustadz di luar jokam, dan kita mulai terbuka pikirannya, terbuka kesadarannya. Walaupun waktu dulu kita benar-benar juga yakin bahwasanya menetapi Islam jamaah ini, menetapi jokam ini adalah jalan satu-satunya untuk masuk surga, jalan tunggal untuk masuk surga. Dan Masya Allah setelah kita belajar memang benar-benar jalan tunggal, jalan yang tujuannya janggal. Ternyata jalan yang tujuannya janggal. Banyak kejanggalan jalan yang terjadi, yang ada di dalam Islam jamaah. Kalau kita mungkin menceritakan, mungkin satu hari satu malam nggak habis mungkin ya. Dan itu sumber kejanggalan tersebut adalah satu, mereka memahami bab jamaah itu dengan pemahaman yang keliru. Yang kedua, sistem keilmuan mereka adalah dengan katanya mangkul musnad mutasil, tapi mentok pada pendirinya saja, mentok pada pendirinya, pemahaman pendirinya, dan itu tadi mendoktrin kepada jamaahnya kitab yang tidak dikaji oleh jamaah kita, kitab yang disusun di luar organisasi kita adalah kitab karangan, kitab batal, diamalkan buak biuk, nggak ada artinya. Dua, yang ketiga adalah mereka gulu terhadap masalah keimaman. Jadi imam itu sendiri mereka anggap
Di situ bisa kita katakan dianggap Tuhan, bahkan dianggap nabi. Jadi semua penjelasan Quran dan Sunnah kalau tidak lewat imamnya tidak boleh diamalkan. Diamalkan pun ketika bapak imam tidak ridho, Masya Allah, tidak menjadi pahala. Sampai keyakinannya seperti itu. Andai kata ini sesuatu yang haram diterangkan dalam As-Sunnah, dalam Al-Quran, ketika bapak imam belum mengijtihadkan, bahasa mereka, belum diijtihadkan oleh bapak imam, maka hal haram tersebut dilakukan pun tidak apa-apa, karena belum ada teksnya katanya. Dan inilah yang membuka kita semakin jelas bahwa aslinya Islam Jamaah adalah di situ banyak penyimpangan. Saya mau bilang penyesatan itu enggak? Berapa tegel? Sesat ya. Banyak kesesatan di situ. Wah, seperti itu. Nah, itulah beberapa poin yang menjadi turunannya akhirnya banyak sekali tentang memahami jamaah yang keliru dengan memelintirkan beberapa dalil. Kemudian masalah sistem pembelajaran keilmuannya, mereka mengatakan yang mempunyai ilmu yang murni hanyalah golongan kita, yang mangkul musnad muttasil. Mangkul itu dipindah dari guru ke murid, musnad itu bersandar, kemudian muttasil itu ada musnad itu ada isnadnya, muttasil itu bersandar. Tapi anehnya mereka sendiri mengatakan, menceritakan bahwa isnadnya pendirinya itu hilang di becak. Dan sampai saat ini masih menjadi misteri yang tidak terpecahkan. Masih menjadi misteri. Mengatakan di luar tidak punya isnad, yang punya isnad hanya golongan kita, tapi isnadnya dewe ketinggalan dek becak ra ketemu tekan saiki. Banyak kontradiksi kalau kita mau mempelajari dengan ya teliti seperti itu. Justru kelebihannya di situ, Ustaz. Oh iya. Jadi ini sedikit ya, Ustaz ya. Jadi pendirinya ini memang kalau diceritakan di apa itu kitab tahunan mereka, kitab tahunan itu ada tuh makalah, itu makalah yang dibuat setiap tahun itu. Jadi yang dibahas bukan sirah Nabi, tapi sirah pendirinya. Itu diceritakan luar biasa, benar-benar heroik betul. Bisa di situ katanya diceritakan di versinya Islam Jamaah. Bisa sakti mandraguna, bisa memetik kelapa tanpa memanjat, dan kemudian bisa dikembalikan lagi. Tapi satu yang tidak bisa dilakukan dia, menemukan isnad yang hilang di becak tadi. Itu nggak ketemu sampai sekarang. Maka banyak kejanggalan gitu. Ini Ustadz yang terang kok saya yang haus ya. Masya Allah, ini kalau sesuai dengan judul yang kita sampaikan di pamflet adalah dakwah dan hijrah. Tadi saya sebetulnya ingin kepada proses hijrahnya, tapi ternyata kok sampai becak dijelaskan. Oke, itu tadi prolognya. Kemudian alhamdulillah perjalanan hijrahnya adalah di tahun itulah kita mulai terbuka. Kemudian tahun 2017 kita sering ikut kajian dengan ustadz-ustadz kita yang sekarang nasibnya pun juga sama, dikeluarkan dari Islam Jamaah, yaitu Ustadz Khalil Bustami, Ustadz Abdullah Mas'ud, Ustadz Abdul Aziz, yang sebenarnya beliau juga ingin membenahi kondisi seperti itu yang sangat jauh dari kebenaran. Dan akhirnya tahun 2000, alhamdulillahi ala kulli hal, saya dikeluarkan dari komunitas tersebut. Bukan hanya dibebas tugaskan, tapi dikeluarkan. Dan sempat ada ancaman-ancaman kepada saya, didatangi ke rumah, ditanya macam-macam, intinya masih mengakui Bapak Imam sebagai imam kamu, penghalal hidup kamu apa tidak. Saya jawab dengan tegas, ya Islam itu tidak butuh pengesah. Dan kemudian singkat cerita saya dikeluarkan, dan yang hal-hal yang terberat yang kita alami adalah alhamdulillah ala kulli hal saya hidup di lingkungan Jokam. 99% semuanya Jokam. 1% yang tidak saya sendiri dan keluarga. Dan alhamdulillah kita pertama saya dikeluarkan dari beberapa komunitas di grup WA, grup media sosial. Kemudian setelah itu tidak ada yang boleh mengajak omongan dengan saya. Dan terakhir saya
saat sholat isya, habis sholat isya saya ditarik sama apa bahasa mereka itu apa, bolo pendem gitu ya, bolo pendem. Bolo pendem itu pasukan khusus gitu. Nah, tapi kalau kita mengatakan sebenarnya itu bolo mendem, bukan mendem ya. Saya tarik dari masjid dan dibilangin saya nggak boleh ikut kegiatan di masjid tersebut. Dan itulah mungkin hal-hal yang tersulit karena waktu itu juga masih ada sedikit syubhat tentang keimaman, bahwasanya orang hidup itu harus punya imam waktu itu. Namun alhamdulillah saya mendengar ada sebuah ucapan yang memantik kesadaran saya bahwasanya sing mbok, ada ucapan seperti ini, sing mbok elu niki arep sapa? Imame wae ora taat Allah Rasul kok arep mbok ikuti. Imamnya saja tidak taat Allah dan tidak taat Rasul, kenapa kamu begitu mengagungkan dengan namanya keimaman? Akhirnya waktu itulah sadar alhamdulillah, dan kita dengan kondisi seperti itu akhirnya bergabung dengan muslimin di sekitar kita, dengan umat Islam di sekitar kita. Ya waktu itu banyak diteror sampai rumah itu saya kebetulan masih punya adik itu masuk di grup-grup mereka, ada ancaman-ancaman rumahnya mau dirobohkan, saya mau diusir dari kampung situ, padahal itu rumah-rumah saya sendiri. Dan kebetulan saya di desa tersebut menjadi salah satu perangkat desa, mau diusir. Kemudian mau dirobohkan rumah saya. Setiap malam itu pas waktu Ramadan tahun 2018 rumah saya jadi kayak menjadi suatu apa ya, itu kebiasaan kalau setiap malam dilempari mercon ke pekarangan rumah saya itu zaman. Dan sempat malah saya mau dikeluarkan dari, istilahnya kalau di kampung itu kan ada RT gitu ya, ada komunitas, ada RT, ada paguyuban di kampung itu, saya mau dikeluarkan. Lah ketika itu adalah salah satu orang Jokam yang masih belum mendarah mendaging itu yang mempertanyakan, loh ini urusan kemasyarakatan kenapa kok sampai dibawa ke sini? Artinya dia sudah tidak ikut ngaji dengan kita, ya sudahlah. Malah dimarahi orang tersebut. Wah, kamu berarti nggak paham, membela dia. Kasih kamu juga terpengaruh berarti. Terpengaruh ini, Masya Allah. Ya. Kalau kamu ikut-ikutan sama dia, nanti kalau kamu mantu tidak didatangi orang sak kampung. Nah, ancaman. Kebetulan dia mau mantu, mau hajatan itu. Diancam seperti itu. Cuma istilahnya dikatakan membela ya nggak membela. Cuma dia itu kan, mbok ya wis lah, udahlah. Urusan kemasyarakatan dengan keyakinan sudah. Kita nggak usah digebyah-uyah. Tapi akhirnya orang tersebut juga diancam oleh tersebut. Sebenarnya kita melihat seperti itu bukan malah kok kita marah dan lain sebagainya. Kita justru kasihan. Orang yang seperti itu hanya didoktrin dari orang-orang atasannya, pembesar-pembesarnya untuk ikut membenci kepada orang-orang yang hijrah atau orang-orang yang ingin di situ menjelaskan tentang hakikat Islam jamaah, tapi yaitu didoktrin untuk membenci orang tersebut, membenci orang-orang yang hijrah. Dan saya pernah, Ustadz, saya pernah ngomong sama salah seorang Jokam juga. Sebenarnya saya ini salahnya apa kok sampai mau diusir, mau dikeluarkan dari komunitas RT-nya. Ini salah saya apa? Apakah saya itu berbuat onar di kampung? Justru saya itu juga termasuk pamong di desa. Apakah saya itu juga utang orang bayar? Apakah saya itu tukang mengganggu rumah tangga orang lain? Apa saya itu tukang mencuri? Kok sampai bencinya luar biasa dengan saya? Sebenarnya alasannya apa kok begitu benci dengan saya? Ya jawabnya, ini perintah dari Bapak Imam. Nah, seperti itu, Masya Allah. Itu jawabannya Pak singkat. Saya diperintah Bapak Imam seperti itu. Dan alhamdulillah di keluarga besar itu juga ada grup. Nah, setelah saya dikeluarkan, bubar grupnya, membuat grup lagi. Kebetulan saya itu admin, bubar grupnya, terus membuat grup yang baru lagi, dan saya juga tidak diikutkan. Di keluarga sendiri, istilahnya ya ya bubar, artinya
saya sudah tidak dianggap keluarga lahir batin lagi artinya. Sampai seperti itu. Insyaallah ini karena masih ada Ustaz Ikhwan dan waktu kita sangat terbatas sekali. Inginnya sih berlama-lama sih. Tapi kadang-kadang saya juga berpikir bagaimana agar kajian kita ini kemudian bisa mendapatkan ilmu dan semoga jamaah yang di sini dan tempat ICKS ini juga aman dari fitnah. Tuh. Maka sekali lagi mohon maaf, kita di sini bukan untuk sedikit pun maksud melecehkan satu lembaga. Ya. Tapi kemudian kita ingin tabayun, apakah benar informasi yang berkembang terjadi di USA saat ini berkenaan dengan apa-apa yang terjadi pada mereka yang hijrah. Jadi kita ingin forum tabayun. Sebenarnya saya sering ngajak pada di grup FB, saya sering ngajak gini. Yuk kalau kita buat forum diskusi bagaimana? Nanti saya fasilitasi bisa atau dengan fasilitasi. Tapi rata-rata jawabannya nggak berani gitu, kurang berani. Saya lebih senang kalau ada diskusi, jadi tidak sepihak sebenarnya. Biar kemudian tempat kita di tempat yang lain, yang netral, atau mungkin di tempat yang bersangkutan nggak jadi masalah. Jadi diskusi kita terbuka, tujuannya apa, maksudnya apa, jadi clear. Karena kemudian saya juga termasuk bagian dari forum Ukhuwah Islamiyah di MUI Karangpandan. Jadi di antara materi kami, job desk kami di forum Ukhuwah Islamiyah di MUI adalah kemudian mengikat beberapa elemen yang kemudian itu dalam pandangan masyarakat agak beda sendirilah. Maka kita ingin ada forum itu, tapi sampai saat ini belum terrealisasikan. Kalau kulihalin, kita kembali kepada pemateri yang berikutnya, Ustaz Ikhwan. Kalau tadi tentang hijrah yang dijelaskan oleh Ustaz Ihsanul Kholis. Nah, Ustaz Ikhwan, saya ingin coba jenengan dakwah apa yang kemudian sudah antum sampaikan dan apa timbal balik dari dakwah tersebut dan bagaimana pengaruh dari dakwah tersebut. Dan juga Ustaz Ikhwan juga sangat aktif di YouTube ya. Ini sekalian promosi lah gitu ya. Beliau sangat aktif di YouTube, RKS namanya, RAKI, Ribat Aklis Salim. Ribat Aklis Salim. Nah itu nanti silakan di subscribe. Klik loncengnya dan subscribe. Nah itu saya ingin coba Ustaz Ikhwan lebih kepada masalah dakwah tadi. Ustaz Ihsan kepada hijrah, nah Ustaz Ikhwan lebih kepada dakwah yang kemudian selain dari YouTube atau dakwah lainnya, bagaimana timbal balik dan pengaruh dari dakwah tersebut pada Ustaz Ikhwan.